والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dengan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala dengan judul Ad-Du'aul Ladzi La Yurad, doa yang tidak tertolak. Dan alhamdulillah kita sudah mengambil beberapa kriteria dari doa-doa yang tidak tertolak. Yang pertama yaitu hadirnya hati dan fokusnya hati tersebut terhadap apa yang diminta. Dia seorang ketika dia berdoa maka dia harus mengumpulkan hatinya betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekadar menggerakkan lisannya, namun hatinya tidak konsentrasi. Ya. Kemudian yang kedua, dari kriteria doa yang tidak tertolak, yaitu seorang hendaknya memilih waktu yang mustajabah. Seorang hendaknya memilih waktu yang mustajabah. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim ada 6. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, saat azan, yaitu selesai azan langsung berdoa. Kemudian yang ketiga, yaitu antara azan dan iqamah. Dan ini ada perbedaan antara azan dan iqamah dengan selesai azan. Jadi kalau yang kedua, itu langsung berdoa setelah azan. Setelah mendengarkan adzan, mungkin lagi berdiri atau lagi duduk, ya dia langsung berdoa. Ya, kalau yang ketiga ini antara adzan dan iqamah, itu bisa saja diantarai dengan aktivitas atau kegiatan. Kemudian yang keempat dari waktu mustajabah, yaitu di akhir salat sebelum salam. Ya, beliau sebutkan beberapa sebab. Ya, yaitu diantaranya didahului dengan salawat, dahului dengan pengagungan kepada Allah, dahului dengan ruku, sujud, dan selainnya dari hal-hal yang menjadi sebab ya waktu tersebut sebagai waktu yang mustajabah. Kemudian yang kelima, yaitu ketika imam naik ke mimbar di hari Jumat sampai selesai salat. Dan yang keenam dari waktu yang mustajabah adalah akhir ya waktu asar sampai terbenam matahari. Inilah 6 waktu mustajabah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walaupun penyebutan 6 ini sekali lagi bukanlah batasan. Ada waktu-waktu yang lain yang tidak disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kriteria yang ketiga dari doa yang mustajabah, yaitu ya khusyuknya hati dan luluhnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang sangat penting baik itu di dalam doa maupun selain doa. Dari semua ibadah itu membutuhkan kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dari kriteria doa yang mustajabah, yaitu menghadap ke kiblat saat berdoa. Walaupun menghadap ke kiblat ini bukanlah syarat, tapi itu termasuk adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya membaca Al-Quran, ya, seorang ketika menghadap ke kiblat itu jauh lebih baik daripada menghadap selain ke arah kiblat. Kemudian yang kelima,
adalah at-taharatu 'inda du'a, bersuci saat berdoa. Apakah itu dia bertayamum, kalau tidak mampu berwudu, ya, atau dia berwudu, ya. Demikian juga dia mensucikan, membersihkan hatinya. Ya, betul-betul memurnikan hatinya, menjauhi perkara kesyirikan, khurafat, bid'ah, hasad, iri, dengki, dan selainnya dari kotoran-kotoran hati. Kemudian yang keenam, yaitu mengangkat kedua tangan saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang sangat penting dari adab berdoa kepada Allah. Apalagi di saat sulit, di saat genting. Nabi SAW itu betul-betul mengangkat kedua tangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha malu terhadap hamba yang mengangkat kedua tangannya lalu hamba itu mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong. Maka di antara adab atau kriteria doa yang mustajabah yaitu mengangkat kedua tangan. Dan beliau di sini menyebutkan bahwa posisi saat mengangkat tangan itu disebutkan bija'li butunihima ilas sama. Ya, pertama seperti itu. Ya, mengangkat, menghadapkan kedua telapak tangan ke langit. Atau yang kedua, menghadap ke wajah, seperti ini. Ya, seperti ini saat berdoa. Dan kedua telapak tangan atau kedua tangan ini ditempelkan, tidak terpisah, tidak terpisah seperti ini, tapi ditempelkan kedua tangan, apakah itu menghadap ke wajah seperti ini atau menghadap ke langit, seperti ini. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketujuh yang kita sudah ambil kemarin, yaitu memulai doa tersebut dengan pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Dan disinilah rahasia kenapa doa setelah azan itu sangat mustajabah. Kenapa doa setelah azan sangat mustajabah? Kenapa doa setelah tasyahud sebelum salam itu sangat mustajabah? Karena waktu tersebut didahului dengan salawat, didahului dengan pengagungan kepada Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Fanasaba ayyakuna ad-du'a'u ba'dahuma min mawatinil ijabah." Maka sangat tepat kalau doa di dua tempat tersebut merupakan doa yang sangat mustajabah. Setelah apa? Ba'da sama'il adzan, setelah mendengarkan adzan, dan juga ba'da tasyahudil akhir, setelah tasyahud akhir, di saat salat itu keduanya merupakan waktu yang sangat mustajabah. Kenapa? Yasbikuhu thana'un wa ta'dhimun lillah. Karena didahului dengan pujian dan pengagungan kepada Allah, wa salatun ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga didahului dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tasyahud ada salawat, tasyahud akhir. Demikian juga setelah mendengarkan adzan kita dianjurkan untuk membaca salawat, kemudian membaca doa. Apakah itu doa adzan? Kemudian setelah itu meminta apa yang diinginkan. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullahu taala, al-amru tsamin at-taubatu wal istighfaru baina yaday du'a. Poin yang ke-8 dari kriteria doa yang mustajabah yaitu bertobat dan beristighfar sebelum berdoa. Jadi mendahului doa-doa kita dengan banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang itu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah taala, fa inna dzunuba minal mawani'i wal hawajizi al mu'aththirati ala ijabati du'a. Ini poin yang sangat penting. Kata beliau hafizahullah, karena dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu merupakan penghalang, penghalang dan
rintangan yang sangat berpengaruh terhadap pengabulan doa. Jadi dosa dan kesalahan itu merupakan penghalang yang sangat mempengaruhi pengabulan doa kita. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dosa itu bukan hanya menghalangi doa. Tapi dosa itu juga akan menyebabkan seorang itu berat di dalam melakukan ketaatan. Ya. Karena itu kalau kita merasa berat membaca Al-Qur'an, merasa berat ketika berdiri di belakang imam saat sholat, itu boleh jadi karena dosa-dosa kita. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati-hati kita itu bersih, maka dia tidak akan pernah lelah dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu sangat berpengaruh pada ketaatan. Ya, pada ketaatan. Nah, termasuk juga dia akan menghalangi doa-doa kita. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara ar-rajula yutilu safar asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Sebagaimana telah sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada di Arba'in An-Nawawiyah. Karena itu sebelumnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Arba'in Nawawiyah itu ya hendaknya kita berusaha menghafalnya. Kalau kita perhatikan ya hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di sini itu kebanyakannya ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kebanyakan yang beliau bawakan di sini ada di Arba'in An-Nawawiyah. Karena memang Arba'in Nawawiyah itu termasuk ya pokok-pokok di dalam kehidupan. Ada masalah akidahnya, ada masalah adabnya, ada masalah akhlaknya, ada masalah ibadahnya, termasuk juga dalam ya doa. Ya, maka Arba'in An-Nawawiyah itu sangat bagus untuk dihafal, ditekankan, dianjurkan untuk kita hafalkan. Ya, termasuk ini. Ya, hadis yang beliau bawakan ada di Arba'in An-Nawawiyah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar yang safarnya jauh, melakukan perjalanan jauh, dan ini salah satu ya kriteria doa yang mustajabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, salasu da'watin mustajabat. 3 doa yang sangat mustajabah. Pertama, da'watul walid liwaladi, doa orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang safar. Yang ketiga, wa da'watu as-saim, doa orang yang sedang berpuasa. Ya, jadi kalau kita Pak, seorang orang tua berpuasa lagi mendoakan anak, wah itu luar biasa. Ya, bertepatan lagi dengan ya adzan dan iqamah. Ya. Tuh habis adzan atau sepertiga malam terakhir. Nah, ini luar biasa. Dalam riwayat yang lain, wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Jadi disebutkan bahwasanya orang ini dalam perjalanan jauh, asy'ath, rambutnya acak-acakan. Ya, aghbara, penuh debu. Ya, dimaklumi di masa dahulu kalau orang safar seperti itu. Yamuddu yadayhi ilas sama. Orang ini menengadahkan kedua tangannya ke langit. Nah, ini kriteria doa yang sudah disebutkan. Salah satu kriteria doa yang mustajabah mengangkat tangan ke langit. Mengangkat kedua tangan. Ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya. Dia dahului dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Ya, kriteria doa mustajabah ada pada dirinya. Ya, safar, kemudian acak-acakan rambutnya, mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu dia mulai dengan ya Rabb atau Allahumma Allah. Ini kriteria doa yang sangat mustajabah. Tapi wa mat'amuhu haram. Ya, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram.
Wa malbasuhu haram. Pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia juga dibesarkan dari hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Lalu bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah berlalu dari pembahasan pertama bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah jamin bahwa doa kita akan dikabulkan selama tidak ada ini penghalangnya. Ya, selama tidak ada penghalangnya. Jadi kalau ada yang kita minta namun tidak dikasih-kasih, boleh jadi ada penghalang. Ada penghalang. Ya. Karena itu kata beliau hafizahullah, fa hadzal rajulu qad tawaffara fi du'aihi adadun min asbabil ijabah. Orang ini telah terpenuhi di dalam doanya sebab-sebab pengabulan. Ya. Jadi orang yang disebut oleh Nabi SAW itu terpenuhi syarat-syaratnya. Terpenuhi sebab-sebab. Ya. Apa sebabnya? Faqad da'a rabbahu wa huwa musafir. Dia berdoa kepada Rabbnya dalam keadaan safar. Dia seorang musafir. Yang kedua, wa rafa'a yadayhi lis-sama'. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Tapi kata beliau, lakinnahu lam yasta'fif 'anil haram. Namun dia tidak menjaga dirinya dari perkara yang haram. Ya. Tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Famalbasuhu haram, famalbasuhu wa ta'amuhu wa masyrabuhu minal haram. Pakaiannya, makanannya, minumannya semuanya dari haram. Ya, riba, menipu orang. Ya. Demikian juga misalnya dia memakai ya pakaian dari sutra bagi laki-laki, ya, atau mungkin ada cincin emas bagi laki-laki. Nah, itu semua hal yang harus dijauhi oleh seorang muslim, ya. Jangan kita karena banyak uang misalnya pakai cincin emas, ya, atau pakai kalung emas padahal laki-laki. Ya, kalau perempuan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau laki-laki tidak boleh ya pakai hal-hal yang diharamkan, kain sutra, ya, cincin yang terbuat dari emas, kalung dari emas. Itu semua hal yang diharamkan bagi laki-laki. Dan itu pakaian khusus nanti di surga. Ya, pakaian khusus. Maka di dunia ini jangan memakainya. Ya, boleh jadi itu sebab sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi pakaian, makanan, minuman semuanya dari haram. Fakana dzalika hajizan wa mani'an min ijabati du'aihi. Maka semua ini menjadi hajiz wa mani', penghalang. Ya. Penghalang dari ya pengabulan doa-doanya. Ya, itu menghalangi doanya dikabulkan. Ya, karena itu kata beliau hafizahullah, dan ini ada ucapan seorang as-salaf. Ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata beliau wa qad qala ahadus salaf. Salah seorang as-salaf pernah berkata begini. La tastabti annal ijamata idza da'aut wa qad sadatta turuqaha bidzunub. Jangan kamu memperlambat pengabulan doa apabila engkau berdoa. Jangan memperlambat, jangan menghalangi pengabulan doa itu apabila engkau berdoa. Bagaimana bentuknya? Wa qad sadatta turuqaha. Engkau telah menutupi jalan-jalannya. Dengan apa? Bidzunub, dengan dosa-dosa. Ya. Jadi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu bisa menjadi penutup. Ya. Doa-doa kita. Jangan kamu memperlambat pengabulan doa. Kamu berdoa, tapi engkau menutup jalan-jalannya dengan dosa dan maksiat. Dengan dosa dan maksiat. Ya, walillahil matsalul a'la. Di dunia ini saja kalau kita minta kepada orang tapi kita menyakitinya, kita melakukan kesalahan kepada dirinya, kepada orang tersebut, biasanya tidak dikasih. Tidak dikasih. Ya. Lalu bagaimana ketika kita ingin meminta kepada Allah, lalu kita banyak melakukan kesalahan. Ya, maka hendaknya seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu, ya sebelum lanjut, taubat itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ada 3 tingkatannya. Ya, ini beliau sebutkan di Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, kata Syekh Utsaimin, taubat itu ada 3 tingkatannya.
Yang pertama dan ini yang paling pokok, yaitu at-taubatu minal iman, at-taubatu minal kufri ilal iman. Bertobat dari kekufuran menuju keimanan, masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan taubat yang paling pokok, yang paling besar. At-taubatu minal kufri ilal iman. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan ini keindahan taubat. Ya, ini keindahan bertaubat, keindahan ya beriman kepada Allah. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr, "Ala ama ta'lam annal islama yajubbu ma qad salaf." Ya. Atau annal islama yajubbu ma qablah. Ya, ketahuilah bahwasanya, tidakkah engkau tahu bahwasanya Islam itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi masuk Islam, beriman kepada Allah, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Ini tingkatan taubat yang paling pokok. Bertobat dari kekufuran menuju keimanan. Yang kedua, kata beliau adalah at-taubatu minal min kabairid dzunub. At-taubatu min kabairid dzunub. Bertobat dari dosa-dosa besar. Kesyirikan, meninggalkan salat, atau pernah meninggalkan puasa tanpa udzur. Ya, durhaka kepada kedua orang tua, riba dan seterusnya, dari berbagai dosa besar. Ya. Ini tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga, at-taubatu min saghairid dzunub. Bertobat dari dosa-dosa kecil. Ya, bertobat dari dosa-dosa kecil. Jangan kita memandang remeh. Oh, ini enggak apa-apa, cuma dosa kecil. Oh, ini enggak apa-apa, ini cuma makruh. Ya. Seorang muslim dan muslimah itu ketika ada perkara yang dia anggap ini termasuk dosa, ini termasuk kesalahan, maka dia tidak melihat besar atau kecilnya. Ya, tapi dia melihat ini kesalahan, ini dosa. Sama-sama, apakah dosa besar, dosa kecil, sama saja dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian as-salaf mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin unzur ila man asaita. Jangan kalian melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Ya. Dan juga disebutkan bahwasanya la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada yang kecil kalau disertai dengan terus-menerus. Dilakukan secara kontinu, ya, berkesinambungan, maka tidak akan kecil. Ya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair. Jangan kalian meremehkan sesuatu yang kecil. Karena sungguhnya gunung itu berasal dari tumpukan-tumpukan pasir. Ya. Di hari ini kecil, besok ditambah lagi kecil, besok ditambah lagi, akhirnya jadi besar. Maka ini 3 tingkatan taubat kepada Allah. Bertobat dari dosa-dosa kekufuran menuju keimanan. Yang kedua, bertobat dari dosa-dosa besar. Yang ketiga, bertobat dari dosa-dosa kecil. Nah, bertobat dari dosa-dosa kecil. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilaihi fil yaumi 100 marrah wa yahutsu ummatahu ala dhalik fayaqul ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi 100 marrah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya, 100 kali. Dan beliau mendorong, beliau memotivasi umatnya untuk melakukan hal tersebut. Bertobat kepada Allah. Beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi 100 marrah. Sungguhnya saya, kata Nabi SAW, itu senantiasa bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali. Dan di sini dikatakan atubu. Ya. Yang bermakna istimrar, continue, terus. Ya.
beliau lakukan hal tersebut. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya saya menghitung di dalam sekali duduk Nabi SAW itu senantiasa membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, sungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kata Ibnu Umar, saya hitung-hitung ini beliau ucapkan sampai 100 kali sekali duduk. Ya, sekali duduk seperti ini. Beliau Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus beliau ucapkan kalimat tersebut. Padahal Nabi SAW, ya, kita semua sudah memahami beliau. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bersamaan dengan itu beliau senantiasa bertobat, mohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali di dalam sehari, ya, dalam sehari. 6. Dan sedikit perbedaan antara istighfar dengan taubat, ya. Disebutkan oleh para ulama kalimat yang seperti ini itu masuk dalam kaidah idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, idza jatama'a iftaraqa. Kalau dia berkumpul maka maknanya beda. Ya, maknanya beda. Ya. Kalau dia disebutkan istighfar dan taubat sekaligus, maka istighfar itu ucapan atau perbuatan lisan. Ya. Perbuatan lisan. Sementara taubat itu, ya, perbuatan anggota tubuh. Ya, berhenti dari maksiat, itu taubat. Sementara istighfar ucapan. Ya, ucapan lisan. Ucapan lisan. Tapi kalau dia berpisah, wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia disebutkan satu saja, istighfar saja, maka masuk di dalamnya taubat. Masuk mana? Taubat. Demikian juga kalau disebutkan taubat saja, maka itu juga masuk mana? Istighfar. Ya, makna istighfar. Seperti kata Islam, iman. Ya, ini kalau dia berkumpul, ya, maka maknanya beda. Tapi kalau dia berpisah, maka yang satunya masuk pada yang lainnya. Dan ini banyak dalam bahasa Indonesia. Ya, ada di dalam bahasa Indonesia. Misalnya fakir, miskin, ya. Ya fakir, ya miskin. Ya miskin, ya fakir. Tapi kalau dipisah, ya maka fakir maknanya lain, miskin juga maknanya lain. Kalau dia berkumpul, fakir maknanya lain, miskin maknanya lain. Tapi kalau dia dipisah, ya fakir masuk miskin, miskin juga maknanya masuk fakir, ya. Jadi itu sedikit perbedaan antara taubat dengan istighfar, ya. Perbedaan antara taubat dengan istighfar. Kemudian terakhir kata beliau hafizahullahu taala, ya. Fayambagi 'alal mu'min. Fayambagi 'alal mu'minin nasihi li nafsi ay yukthira minal istighfari wat taubah ma'al iqrari wal i'tirafi bidzam wan nadami 'alaihi wal 'azmi 'ala adamil 'audati ilaihi. La siyama baina yaday du'aihi li rabbih azza wa jalla. Fa inna dhalika sababun li taubatillahi alaihi wa ad'a li ijabati du'aihi wa i'taihi su'lah. Kata beliau hafizahullah taala, fayam bagi, maka selayaknya, sepatutnya, seharusnya, ya, bagi seorang mukmin an-nasihi li nafsi, yang menginginkan kebaikan pada dirinya. An-nasih, ya, an-nasih menginginkan kebaikan, ya. Jadi, ya, an-nasih itu menginginkan kebaikan. Apakah kebaikan untuk dirinya atau kebaikan untuk orang lain? Karena nasihat itu maknanya iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya, makanya kalau ada yang menasihati kita, jangan kita baper. Ya, kenapa? Dia menginginkan kebaikan untuk diri kita. Ya. Dia menginginkan kebaikan untuk diri kita. Tidak ada orang yang menasihati itu dan dia menginginkan keburukan. Tidak. Karena an-nasih itu adalah orang yang tulus, orang yang ikhlas. Ya, orang yang ikhlas. Walaupun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika seorang, ya, memiliki sifat ini, an-nasih, ya, atau muslih, maka pasti akan dibenci.
Pasti ada musuhnya. Jadi beda itu antara saleh dengan muslih. Kalau orang saleh itu banyak orang yang suka. Tapi kalau dia muslih, biasanya banyak yang tidak suka. Ya, kita lihat bagaimana Nabi SAW. Ya, sebelum beliau diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, orang-orang suka kepada beliau. Ya, diberi gelar-gelar yang bagus, Al-Amin, pokoknya bagus gelar-gelar beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkat menjadi rasul, beliau saleh. Ya. Begitu diangkat menjadi rasul, ya, maka muslih. Beliau juga mendakwakan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah banyak orang yang tidak suka. Itu artinya banyak orang yang tidak suka dengan kebaikan. Ya. Begitu Nabi SAW mendakwakan tauhid, beliau dibenci. Ya, beliau dibenci. Ya, orang-orang mengatakan dia itu gila, dia itu tukang sihir, dia itu macam-macam. Kenapa? Muslih. Ya. Jadi kalau kita ya ingin memperbaiki orang atau masyarakat, itu siap-siap menerima tantangan, rintangan. Beda kalau dia saleh, ya cuma untuk dirinya saja. Ya. Dia cuma baik untuk dirinya, itu orang-orang suka. Masya Allah, bagusnya dia, bagusnya ini. Tapi begitu dia mendakwakan apa yang dia miliki, banyak orang yang tidak suka. Nah, jadi fayam bagi alal mu'mini an-nasihi li nafsi. Selayaknya bagi seorang mukmin yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, apa yang harus dia lakukan? Ayyukthira minal istighfari wat taubah. Ya, selayaknya bagi dia untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah ini. Ma'al iqrari wal i'tirafi bidzam, disertai dengan pengakuan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Ini di antara syarat taubat. Ya. Demikian juga disertai dengan an-nadam, menyesali apa yang pernah dia lakukan. Demikian juga wal azmi ala adamil audati ilaihi, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan maksiatnya. Ini kriteria ya atau syarat taubat kepada Allah. Ya, dia mengakui, dia menyesali, dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Demikian juga ikhlas. Demikian juga masih ada waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama baina yaday du'ai rabbih. Terlebih ketika dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ya. Sebelum dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini merupakan sebab ya. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling layak doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling layak permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kriteria yang ke-8 dari kriteria doa yang mustajabah, yaitu senantiasa didahului dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan bulan yang sangat mulia, sangat agung. Hendaknya kita banyak ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya insyaallah taala ya poin yang ke-9 yaitu al-ilhahu fid du'ai wa adamul istijali al-ijabah, yaitu merengek ya saat berdoa dan tidak tergesa-gesa ya ingin dikabulkan doanya. Ini juga kriteria yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah saat dia berdoa. Dia harus ilhah. Ya, ilhah itu ya gambaran ringkasnya seperti anak-anak. Ya, seperti anak kecil. Yang minta ya mungkin dia minta dibelikan sepeda atau minta dibawa ke tempat rekreasi. Ya. Dia minta. Hari ini dia minta, sebentar dia minta lagi, besok enggak dikasih, dia minta lagi. Terus dia minta. Itu ilhah namanya. Begitulah kondisi kita saat berdoa. Ya, selalu meminta, selalu meminta.
Dan tidak boleh tergesa-gesa. Oh ini saya sudah berdoa tapi kenapa tidak dikasih-kasih. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ambil di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.